Pendengar, sesi kali ini adalah kami akan ajak Anda untuk berbincang dalam program khusus tematik penanganan inflasi kami pendengar. Nah, berbicara tentang inflasi, kita akan sering dengar bagaimana gencarnya pemerintah daerah misalnya yang mengharapkan agar masyarakat itu melakukan aksi sendiri untuk mengendalikan inflasi, yaitu salah satunya dengan gerakan menanam sayuran ya. Ada juga mungkin Anda pernah dengar aksi menanam cabai ya, karena cabai itu adalah salah satu bahan yang sering juga menyebabkan inflasi. Menanamnya di dalam pot atau istilahnya ada juga tabula pot begitu. Kita akan perbincangan hal ini, kendalikan inflasi dengan gerakan menanam sayur. Saya sudah bersama dengan Young Ambassador Agriculture Kementerian Pertanian RI 2024, ada Bung Rifki Habibi. Selamat siang Bung Rifki. Baik, bersama Agrani di Pro 3 RRI. Saya panggilnya apa? Oh, Habibi. Baik, karena namanya Young Ambassador, berarti masih muda nih. Baik, Bung Habibi, ini kita berbincang tentang untuk mengendalikan inflasi dengan gerakan menanam sayur ya. Sementara itu juga kalau berbicara tentang inflasi dan juga menanam sayur, ini korelasinya apakah cukup kuat juga nih sayuran untuk menyebabkan angka inflasi di Indonesia? Iya, Bu. Jadi inflasi ini kan kenaikan harga bahan pokok, dan salah satu bahan pokok selain beras itu adalah sayuran untuk kehidupan masyarakat. Nah, kebetulan untuk sayuran ini ada yang mempengaruhi inflasi, salah satunya bisa cuaca. Apabila cuacanya kayak seperti sekarang nih musim hujan, berarti sayuran juga agak terganggu. Makanya pasokan sayuran itu langka. Alhasil di pasaran bahan pokok sayuran itu menurun, akhirnya mahal seperti itu. Nah, jadi ya untuk salah satu salah satu solusinya masyarakat ya gerakan menanam sayur sendiri untuk memanfaatkan lahan-lahan pekarangan rumahnya gitu, Bu. Oke, kalau sudah berapa lama program seperti ini digaungkan ke masyarakat? Kalau untuk programnya sudah lama ya, Bu. Bahkan pemerintah di kabupaten kota di beberapa daerah juga sudah menggalakkan, ada gerakan juga, terus juga ada program dari kementerian dan juga dinas, program kelompok wanita tani. Namun ya tidak hanya pemerintah bergerak sendirian, ini juga harus dibantu atau masyarakatnya harus partisipatif dan aktif gitu, Bu. Untuk menanam. Memang nggak mudah sih untuk mengajak masyarakat untuk menanam, cuman tidaknya anak-anak muda sebagai penggerak, ayolah untuk mulai coba memanfaatkan lahan-lahan sekitar rumah untuk menanam sayur-sayuran seperti yang tadi, yang kontribusi terhadap inflasi seperti cabai melalui pot, terus juga kangkung, bayam dan sebagainya, untuk setidaknya masyarakat itu untuk memenuhi kebutuhannya sendiri bisa memetik dari lahan pekarangannya gitu. Setidaknya memenuhi kebutuhannya sendiri begitu ya. Nah, yang paling banyak menyebabkan inflasi itu apa sih selain cabai? Cabai sih, Bu. Kalau Cabai memang ya. Yang lain-lain tidak terlalu signifikan untuk mempengaruhi inflasi, Bu. Oh, yang lain-lain tidak begitu signifikan. Jadi yang paling banyak memang untuk diajak untuk ditanam itu cabai. Betul, Bu. Okay. Karena kan cabai ini kan menanamnya nggak semudah menanam sayuran lain, dia butuh perhatian khusus sebenarnya. Oh ya, menanam cabai agak sulit? Betul, agak sulit karena cabai banyak diserang hamanya, Bu. Seperti itu. Tapi masyarakat juga jangan bermindset bahwa sulit juga. Untuk hama cabai juga bisa diantisipasi dengan pestisida alami lah atau nabati. Itu dari daun bawang. Bawang nih kita masak, ada bawangnya, terus kita fermentasi, itu jadi pestisida alami buat cabai. Jadi kita nggak perlu beli pestisida juga. Jadi untuk sayurannya sehat dan organik seperti itu. Ya, idealnya tuh satu rumah ini berapa pohon cabai lah yang bisa ditanam? Kan nggak mungkin juga sampai 1 hektar begitu kan ya, Bung ya? Satu rumah ya, minimalnya berapa? Satu rumah misalnya ada minimal lahan pasti kan di rumah itu minimalan ada 2 kali 5 meter, itu bisa 10 pohon cabai dan juga sayur-sayuran lain gitu kan.
Jadi bisa ya dimanfaatkan. Sejauh ini sudah kemana saja sih melakukan sosialisasi untuk gerakan menanam sayur ini? Kalau untuk gerakan menanam sayur, kalau saya sendiri, nah daerah di Kerawang, dari Kerawang, Bu. Di Kerawang, terus juga beberapa teman-teman di Jawa Barat. Oh, beberapa teman-teman di Jawa Barat juga. Kalau di Jawa Barat nih yang paling banyak apa itu yang paling diminati untuk ditanam di halaman rumah? Kalau untuk yang muda sih di Jawa Barat ya untuk selain cabai itu ada kangkung, ada bayam, yang untuk kebutuhan sehari-hari seperti itu. Oh, untuk kebutuhan sehari-hari ya. Yang muda-mudanya banyak juga sudah mulai melakukan gerakan ini. Yang muda-muda sudah juga yang menggerakkan, Bu. Setidaknya untuk memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Memenuhi kebutuhan pribadi mereka. Sayur-sayuran sepertinya sudah mulai marak ya. Apalagi yang Betul, Bu. menggunakan air begitu ya. Tidak butuh tanah itu sudah banyak juga Yang sebetulnya. hidroponik ya. Hidroponik betul. Sudah banyak juga ya. Sudah banyak, Bu. Sosialisasinya kalau anak-anak ini kemana nih Bung Habibie? Kalau yang Sosialisasi. muda-muda ini sosialisasinya ya di sekitar. Jadi kan ada di bawah ini ada kelompok-kelompok tani, Bu. Kelompok tani untuk yang muda ini khususnya ada Taruna Tani. Nah, Taruna Tani ini gerakannya untuk menanam di sekitar pekarangan rumah, bahkan untuk lahan-lahan yang kurang produktif juga bisa ditanam. Tidak hanya untuk kebutuhan pribadi sayurannya, ketika supply-nya banyak juga bisa menjadi ladang cuan buat anak-anak muda gitu. Sekarang kan lagi bisa juga kan ketika menanam sayur untuk kebutuhan pribadi lebih bisa dijual ke masyarakat sekitar yang belum menanam, itu bisa 5.000 per ikat atau dimanapun di packaging dengan bagus seperti itu. Baik. Ada tidak sih pembagian bibit gratis begitu, bibit sayuran atau bibit cabai ya sebagai sebagai stimulan lah ya untuk yang muda-muda ini agar mau memeliharanya jadi menanam di rumah gitu. Kalau untuk pembagian bibit gratis itu juga sudah digalakkan oleh pemerintah, Bu. Tapi kan nggak sesering setiap bulan ada. Cuman kan kalau bibit sayuran ini kan tidak semahal bibit padi atau bibit yang lain. Jadi setidaknya anak-anak muda itu kreatif lah. Artinya dengan uang 15.000 itu ada ratusan bibit gitu kan, itu bisa dijaga lah atau bisa dimulai seperti itu, Bu. Baik, kalau Bibit untuk kan bisa diakses di e-commerce, bisa dibeli dengan mudah sekarang. bisa dibeli dengan mudah ya. Baik, kalau untuk Anda sebagai yang ambasador agriculture Kementerian Pertanian ini, apakah juga punya semacam kelompok sendiri begitu yang mengajak anak-anak muda yang lainnya? Betul, Komunitas ya. Kita juga ada kelompok petani-petani muda sendiri, tidak hanya menanam atau bibit sayur, kita juga gerakan untuk menanam tanaman organik, membuat pupuk organik cair dan padat dari pengolahan limbah organik itu sendiri. Jadi ada gerakan-gerakan yang kita lakukan juga, Bu. Oh, sudah berapa lama ini komunitas ini? Kalau untuk komunitas sendiri udah hampir setahun lebih, Bu. Setahun lebih. Baik. Tuh. Apa pesan Anda ini untuk yang muda-muda, terutama untuk mengendalikan inflasi ya dengan gerakan menanam sayur ini? Ya, pesan kita bahwa ke depan ekonomi kita tidak bisa prediksi karena dunia internasional saat ini kita masih belum stabil. Artinya kita sebagai anak muda ini menjaga cuaca juga kita belum bisa tebak apakah ini musim hujan atau musim kemarau. Jadi yang muda-muda ini sambil memanfaatkan waktu kalian di rumah, sambil memanfaatkan waktu luang, setidaknya untuk berkomunitas atau setidaknya pribadi dulu untuk mulai gerakan menanam di lahan-lahan yang sekitar rumah ataupun lahan-lahan yang belum produktif seperti itu. Oke, baiklah Bung Habibie, terima kasih banyak sudah bersama RRI siang hari ini. Sukses untuk aktivitasnya. Selamat siang, selamat beraktivitas kembali. Yang Ambasador Agriculture Kementerian Pertanian RI 2024, Rifki Habibie, pendengar sudah bergabung bersama kita, kendalikan inflasi sayur. Nah, ini juga menarik karena yang muda-muda juga sudah mulai ikut berpartisipasi
untuk minimal mencukupi kebutuhannya lah, mencukupi kebutuhan sayuran, mencukupi kebutuhan yang hobi makan pedas-pedas, sambal gitu ya. Mencukupi kebutuhannya juga. Lalu juga bagaimana dengan Anda? Nanti kita akan berbincang lebih jauh juga ya. Bagaimana di wilayah Anda? Anda juga nanti bisa ikut bergabung bersama kami di line telepon. Tetap bersama kami di Pro 3 RRI.